Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, saya mau sharing cara membuat bakteri fotosintesis dari keripik tempe. Atau cara mengolah keripik tempe menjadi bakteri fotosintesis. Oke teman-teman, kita belajar ya. Jadi ini ya keripik tempe dari kakak saya udah tengik. Jadi dari itu loh, apa sih namanya, masih dibungkus buat lebaran tapi lupa belum dibuka ya. Jadi sisanya ini daripada dibuang percuma, karena untuk membuat bakteri kita tuh butuh yang namanya protein ya. Kalau orang-orang awam biasanya bikin bakteri fotosintesis itu dari telur. Nah, karena saya itu hemat, telur kan mahal harganya. Toh ada bahan yang bisa kita manfaatin selain telur, yaitu ini. Tempe kan proteinnya tinggi kan, gitu loh. Nggak setinggi langit juga sih. Ya daripada dibuang percuma gitulah ya intinya. Nah, kalian kalau mau bikin bakteri fotosintesis menggunakan bahan-bahan itu sebenarnya apa aja deh ya, apa aja. Coba, yang penting itu kuncinya dijemur ya. Justru bakteri ini akan hidup ketika kena cahaya matahari, ya kan? Dan ada proteinnya. Untuk bahan-bahan yang ada proteinnya teman-teman bisa searching sendiri di Google. Terus yang penting ini ditutup rapat teman-teman ya. Apa namanya? Tutupnya. Terus jangan penuh ngisinya. Cuma separuh aja. Karena nanti selalu memunculkan gas teman-teman ya. Nah, gasnya kita akan buka, kita buang gasnya supaya nggak meledak. Nah, itu tutupnya itu langsung digenjesin, ses gitu, segera ditutup lagi supaya udara luar tuh nggak masuk gitu loh. Dan ini taruh di tempat yang paling lama kena cahaya matahari. Secara teori ini 14 hari udah muncul bakteri fotosintesis dan semua bahan-bahannya ini akan hancur. Jadi ini awalnya kan masih berbentuk kayak serpihan segini-segini. Tujuannya keripik tempe kan segini-gini kan. Nah, ini aku hancurin supaya bisa masuk ke dalam botol. Nah, saat ini awalnya kan ngambang-ngambang ya. Nah, saat ini terlihat ini udah 3 hari atau 2 hari gitu loh. Ini udah mulai terlihat ini teman-teman, keripiknya itu udah mulai hancur, udah kayak tepung gitu teman-teman ya. Nah, ini semakin lama akan semakin hancur, hancur lebur gitu loh pokoknya. Dia akan kayak menjadi susu. Nah, terus perubahan warnanya itu pasti ada. Karena udah yang hidup itu bukan tempe lagi, tetapi makhluk lain. Nah, fungsinya apa? Ini untuk merangsang supaya tanaman itu mudah berbunga dan berbuah. Gitu loh teman-teman, fungsinya. Gitu. Kan ini buatnya dari hal yang murah. Terus ini kan gampang banget, tinggal kita jemur aja. Ya kan? Gampang banget. Jadi kalau pengen punya panen setiap hari ya bikinnya yang botolnya itu yang banyak. Gitu. Ya kan? Nah, karena ini keripik tempe teman-teman ya, kan ada minyaknya. Nah, kalau minyak goreng itu nggak bagus untuk tanaman, saya kasih tahu ya. Saya pernah nyoba juga, jadi masih berminyak ya, masih berminyak. Itu rebusan itu loh, apa namanya itu, ayam ya, kan ada minyaknya tuh. Pokoknya gitulah, nggak tahu saya masaknya gimana, pokoknya bekas rebusannya itu aku encerin sama air, udah encer ya, karena ada minyaknya tanamannya malah mati. Jadi kalau ini ya, ini kan minyak itu kan selalu di atas ya. Nanti ini minyaknya diambil dulu pakai sendok gitu loh. Jadi ini dituang di tempat yang lebar, terus kita bersihin dulu. Minyak kan selalu di atas. Jadi ya, minyak kan nggak akan bisa campur sama air kan ya.
selalu di atas. Jadi kita bersihin dulu gitu loh, untuk meminimalisir. Karena minyak nggak akan ada yang di bawah gitu loh teman-teman. Meskipun diaduk-aduk gini, tetap dia akan kembali lagi ke atas. Lambat atau cepat pasti gitu, kayak gitu. Kalau teman-teman nggak mau ribet buang minyak, ya cari aja bahan yang nggak ada minyaknya. Telur misalnya nggak ada minyaknya kan, bukan telur goreng loh, telur mentah. Tapi nanti baunya itu luar biasa nggak enak teman-teman, kayak obat nggak enak gitu loh, badek. Ini bener-bener awalnya tuh bener-bener sepian segini-segini ya. Setelah 2 hari mulai hancur. Jadi kalau apa namanya 14 hari insya Allah udah kayak bubur lah. Ini pun sangat kental teman-teman ya. Awalnya bener-bener kayak masih ngambang gitu. Ini apa namanya tempenya. Terus ini nggak pakai starter, nggak pakai bibit ya teman-teman ya. Jadi aku nggak naruh bakteri fotosintesis, itu enggak. Karena aku percaya bahwa bakteri fotosintesis itu dimana-mana ada, cuma kondisinya yang tidak mendukung. Jadi kalau kondisinya mendukung seperti ini, dengan ditutup rapat, kena cahaya matahari, satu bakteri nanti akan berkembang biak menjadi jutaan bakteri dan akhirnya ini banyak. Nah kalau udah banyak, udah warnanya biasanya ditandai dengan warna merah. Nah ini kalau udah banyak, kalau kita mau bikin, kita tinggal ambil ini, misalkan ya, kita ambil separuh, yang separuh kita pakai buat kocok tanaman. Nah yang separuh ini kita campur lagi dengan bahan, misalkan tempe bekas atau apa gitu loh maksudnya. Karena kan udah banyak bakterinya gitu loh. Nah yang paling lama itu yang nunggu supaya ini banyak. Jadi kalau udah panen banyak ya, jangan dipakai semua, jangan dipakai untuk ngocorin tanaman semua. Yang separuh kita perbanyak lagi. Gitu. Ya kayak rumput lah, rumput nggak dicabut semua ya, cuma dipotong sebagian, habis itu kita pupuk lagi. Kan rumputnya lebih cepat banyak. Nah, kayak pupuk itu teman-teman ya, pupuk itu kalau kita biarin di tanah tuh nanti pasti akan banyak rumputnya kan, ya nggak sih, pupuk kandang. Nah kayak gitu loh. Nah gitu maksudnya. Jadi otomatis tuh ada sendiri, alam udah menyediakan gitu, kita nggak usah mikir yang susah-susah lah gitu. Ya udah gitu aja, ini mau aku jemur lagi karena udah mulai panas tempatnya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan saya, silahkan klik subscribe-nya. Terima kasih.